Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Oke, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah ataupun sedang terjadi. Nah, berita dapat disajikan pada surat kabar, radio, siaran TV, ataupun media online. Tujuan teks berita adalah agar kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi pada dunia. Unsur-unsur berita biasanya berupa adik simba, yaitu 6 pertanyaan dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, unsur-unsur dalam pembuatan berita yaitu unsur aktual, faktual, penting, dan menarik. Nah, unsur aktual adalah unsur yang mengandung situasi terkini, terbaru, terhangat, atau baru saja atau sedang terjadi. Nah, unsur faktual adalah unsur yang merupakan suatu kenyataan, yaitu bukan rekayasa atau hayalan. Kemudian unsur penting ada dua hal di sini, yaitu tentang tokohnya, tokoh pada pemberitaan itu yang penting, atau tentang. Dan yang kedua adalah materi berita yang menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Oke, selanjutnya unsur menarik. Jadi ketika membuat berita, kita harus bisa menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat agar menyimak berita yang dibuat. Oke, selanjutnya struktur teks berita ada orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Nah, biasanya ini berupa pertanyaan-pertanyaan dari adik Simba. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa di sini menceritakan tentang kejadian yang terjadi itu secara rinci dan secara berurutan sesuai fakta yang terjadi. Kemudian sumber berita, yaitu sumber didapatnya berita tersebut, terletak di bawah. Kemudian pola penulisan berita biasanya berupa piramida terbalik. Nah, ini tadi ya berkaitan dengan struktur berita yang tadi. Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor kepala berita berisi tentang adik Simba, tubuh berita penjelasan kepala berita secara lengkap, dan ekor merupakan informasi tambahan. Kemudian perbedaan teks berita dan teks non berita. Nah, teks berita ini berupa faktual, kenyataan aktual baru terjadi, dibuat oleh wartawan. Susunannya berupa piramida terbalik, bahasanya komunikatif, tidak mencantumkan opini pribadi. Nah, sedangkan teks non berita bersifat faktual juga, kemudian dibuat oleh ahli dalam bidangnya, induktif, hal pokok di akhir, bahasa sesuai jenis teks, dan mencantumkan opini pribadi. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita menggunakan bahasa standar, yaitu kata baku. Kemudian menggunakan bahasa langsung. Ya, biasanya bahasa langsung ini ditandai dengan adanya tanda kutipan atau tanda titik dua ya. Kemudian menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini maksudnya adalah kalimat langsung yang diubah ke bentuk kalimat biasa. Nah, kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Nah, artinya ini berfungsi untuk mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung yang berhubungan dengan poin C. Kemudian menggunakan kata kerja mental atau kata kerja hasil pemikiran, misalnya diasumsikan, berasumsi. Kemudian adverbial. Nah, di sini ada kata keterangan waktu dan tempatnya. Kemudian menggunakan konjungsi temporal sebagai pola kronologis itu atau urutan waktu. Kemudian sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Next, penyampaian berita. Nah, penyampaian berita ini biasanya ditentukan oleh sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian mencatat pola-pola dengan pola adik Simba. Jadi ketika kita bertanya, kita juga harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian mengembangkan catatan tersebut menjadi berita, disajikan sesuai pola penulisan berita atau pola piramida terbalik. Nah, kemudian penyimpulan berita.
Nah, dalam menyimpulkan berita, pertama kita harus membaca dan mendengarkan berita itu. Kemudian kita tentukan unsur-unsur berita berupa 5W plus 1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia tadi adik Simba, yang apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Kemudian setelah itu, cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditentukan dalam berita. Nah, ini ada contoh teks berita dan strukturnya. Nah, kemudian kalian bisa diberhentikan sebentar untuk melihat berita tersebut. Nah, kemudian ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada berita sebelumnya tadi. Oke, jadi unsur-unsurnya berupa pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu terjadi. Nah, di sini semua unsur-unsur berita ini berdasarkan dari teks berita yang ada di sini tadi. Nah, kemudian tugas kalian adalah perhatikan baik-baik dan baca baik-baik teks berita yang ada di sini. Setelah itu, kalian bikin unsur-unsur berita. Nah, kalian jawab unsur-unsur berita di sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di kiri kalian. Dan beritanya adalah yang ini tadi. Nah, ini ya teks beritanya ya. Ini teks beritanya dan ini pola yang harus kalian jawab. Oke? Kalau ada pertanyaan, kalian silahkan langsung WA ke grup. Oke? Oke, thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.